memperlihatkannya seorang gangster bernama Dusik yang memiliki jabatan tinggi di antara gangster yang ada di kota Seoul. Suatu ketika, dia berhasil memperluas wilayahnya yang membuat pimpinan para gangster menyukai sosoknya. Saat Dusik diminta untuk menguasai daerah Myeongdong, ketua yang lain tidak setuju mengingat Dusik tidak lulus SMA. 이 고빌 나 Kemudian kita diperlihatkan dengan Kim Sang-do yang merupakan tangan kanannya si Dusik. Sedangkan satunya lagi yaitu Dae-gari. Dusik akhirnya memutuskan untuk mendaftar sekolah agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Dusik memberikan beberapa tugas kepada Dae-gari untuk menjaga gengnya selama ia bersekolah. Namun karena dia ini orangnya cukup bodoh, ia malah mengira bahwa Dusik akan dipenjara. Sang-do rupanya berhasil menemukan sekolah swasta yang menurutnya cukup bagus, yaitu SMA Sangchun. Namun syarat agar Dusik bisa masuk ke sekolah itu, ia diwajibkan harus memberikan sumbangan terlebih dahulu. Karena mukanya si Dusik udah lumayan tua, Sang-do lalu memanipulasi umurnya agar terlihat lebih muda. Singkat cerita, Dusik akhirnya berangkat ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk turun dari mobil agar identitasnya itu tidak dicurigai oleh murid lain. Saat itu, ia merasa kebingungan melihat para siswa berlarian menuju ke sekolah. Saat si Dusik ikut-ikutan lari, ia tidak sengaja melihat dompet salah seorang siswi yang terjatuh. Dan karena hal itu, ia pun terlambat masuk sekolah. Akibatnya, Dusik dan murid lain mendapat hukuman dari guru. Dae-gari yang melihat bosnya itu dipukuli oleh guru merasa tidak terima. Beruntung Sang-do menahannya karena hal itu bisa saja membongkar penyamaran Dusik. 야 씨발마 Scene kemudian berpindah di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria gemulai bersama dengan teman wanitanya yang sedang asik berdandan di toilet. Tak lama kemudian terlihat seorang siswi bernama Yunju yang mengetahui kalau ada siswi lain merokok di dalam toilet. Karena tidak terima ditegur, saling jambak pun terjadi. Setelah kejadian tersebut, mereka semua dipanggil ke ruang guru. Namun anehnya, Jihye dan teman-temannya malah dibiarkan pergi, sedangkan Yunju dan yang lain justru mendapat hukuman. Di sekolah, Dusik rupanya sering mendapat bulian dari murid sekelasnya yang bernama Barbari. Meskipun si Dusik sebenarnya gedek, namun dia hanya bisa diam tidak melawan. Bahkan ia juga rela memberikan uangnya ke mereka. Suatu hari, Dusik yang lupa membawa bekal makanan akhirnya meminta Sang-do untuk mengantar makanannya ke sekolah. Teman sekelasnya yang melihat itu akhirnya saling berebut meminta makanan sama si Dusik. Di sisi lain, terlihat para guru sedang melakukan rapat untuk membahas keuangan SMA Sangchun yang sedang bermasalah di bidang urologi. Oleh sebab itu, para guru mewajibkan setiap siswa yang belum disunat untuk menggunakan jasa rumah sakit mereka, dan tentu saja tidak gratis. Singkat cerita, satu persatu dari siswa laki-laki akhirnya melakukan sunatan massal. 구슬로 도배했구만. Di perjalanan pulang, salah seorang gangster tanpa sengaja melihat Dusik berpakaian seragam sekolah yang membuatnya terkejut. Kemudian ia pun segera melaporkan hal itu kepada bosnya. Keesokan harinya, para preman yang ada di sekolah tidak sengaja melihat keseksian guru Lee yang membuat si otong mereka kesakitan. Saat sedang mengajar, Guru Lee merasa kagum kepada Dusik karena berhasil mengerjakan semua PR dengan benar. Namun ternyata PR itu dikerjakan oleh Sang-do. Suatu ketika, Dusik yang saat itu sedang memarahi anak buahnya dikagetkan dengan kemunculan Barbari CS. Melihat hal itu, mereka lalu menghampiri Dusik. Dusik yang tidak ingin identitasnya terbongkar, ia pun hanya bisa diam saat si Barbari membulinya. Keesokan harinya di sekolah, terlihat wakil kepala sekolah yang sedang memarahi para siswa dikarenakan mereka belum membayar uang album wisuda. Mr. Jo yang geram melihat tindakan wakil kepala sekolah kemudian menyuruh mereka untuk duduk.
Saat jam mata pelajaran Guru Li, Ji-hye yang tidak memperhatikan pelajarannya tersebut malah menentang Guru Li saat dimarahi. Hal itu membuat Guru Li kesal dan langsung menamparnya. Nothing. Akibat kejadian itu, ia pun mengadu kepada orang tuanya. Dan tak butuh waktu lama, ibunya pun datang ke sekolah dan langsung menampar Guru Li. Akibat peristiwa tersebut, para guru saling berdebat untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. 아니, 어머니가 이러니까 학생이 선생한테 뭘 Di sini, Mr. Jo mendukung penuh Guru Li karena tindakan tersebut bertujuan agar para murid tidak lagi kurang ajar kepada guru. Berbeda dengan wakil kepala sekolah, ia justru mendukung penuh tindakan Ji-hye. 아니, 어머니가 이러니까 학생 Saat Mr. Jo diminta untuk menghadap kepala sekolah, kita akhirnya tahu bahwa orang tua Ji-hye merupakan donatur terbesar di sekolah tersebut. Maka tidak heran kepala sekolah selalu mendukung si gadis manja itu sekalipun dia salah. Keesokan harinya, Mr. Jo yang saat itu ingin memberi pelajaran kepada si Barbari malah didorong dan diajak berkelahi. 에이, 듣까? Dusik yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuannya si Barbari akhirnya menunjukkan sisi gelapnya dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Semua itu dilakukan karena Dusik sangat tidak terima jika ada seorang guru yang direndahkan oleh seorang murid. 어디 감히 선생님한테 대들어 이 씨발놈들. Setelah kejadian itu, si Barbari akhirnya tunduk kepada Dusik. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang siswa dari sekolah lain yang ingin menghajar si Barbari karena sudah memalak uang mereka. Dusik yang kini sudah berteman baik dengan si Barbari akhirnya turun tangan dan langsung menghajar mereka. 야, 맞짱 뜰래? 야, Keesokan harinya, terlihat kepala sekolah yang sedang memarahi Guru Li karena nilai para siswa yang dianggap rendah. Namun, kepala sekolah justru melecehkan Guru Li yang membuatnya langsung mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Suatu ketika, saat Daegari menyewa para PSK, Dusik dibuat kaget karena salah satu dari mereka adalah Yunzu. Saat dimintai penjelasan, Yunju mengatakan kalau yang dilakukannya ini hanya untuk mencari uang agar bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Setelah itu, Dusik bercerita kepada Sangdo bahwa semua murid di sekolah seringkali dimintai uang dengan berbagai macam alasan. Keesokan harinya di sekolah, para murid sangat bersedih setelah tahu bahwa Mr. Jo akan dikeluarkan dari sekolah. Terungkap bahwa orang tua Ji-hye meminta kepala sekolah untuk mengeluarkan Mr. Jo karena kemarin sempat membela Guru Li. Saat itu, Yunju yang sedang berada di ruang komputer diketahui oleh wakil kepala sekolah. Di sisi lain, Dusik akhirnya mengetahui bahwa sekolah Sangchun dikuasai oleh salah satu gangster di Myeongdong. Sedangkan si kepala sekolah yang mempunyai bisnis baru-baru ini telah diambil alih oleh geng Shin. Karena gangster Myeongdong bekerja kepada bos geng Shin, mau tidak mau kepala sekolah harus tunduk pada gangster-gangster tersebut. 바꿔 이 새끼야. Sementara itu, kepala sekolah dibuat panik saat ada seseorang yang mengirimkan email ke beberapa situs di negaranya yang memberitahukan bahwa sekolah Sangchun selalu memungut biaya setiap bulannya. Wakil kepala sekolah yang sempat melihat Yunju ada di ruang komputer langsung menuduh bahwa dialah pelakunya. Mengetahui hal itu, kepala sekolah mendatangi Yunju dan langsung memukulinya. Akibat penganiayaan tersebut, Yunju langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, beberapa guru yang keluar dari sekolah Sangchun akhirnya membongkar kebusukan sekolah tersebut lewat media. Mereka memilih keluar dari sekolah itu daripada harus memungut biaya yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Para guru juga sering mendapat tekanan dari kepala sekolah untuk mendongkrak nilai para siswa. Namun bukan karena pintarnya, melainkan karena uangnya.
Keesokan harinya, para siswa dan para guru yang menolak dengan kebijakan sekolah Sangchun akhirnya berdemo di depan gerbang sekolah. Namun saat itu mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah tersebut. Dusik yang sudah tidak tahan lagi melihat hal itu akhirnya melawan mereka sendirian. Saat itu Dusik hampir tidak sadarkan diri setelah kepalanya menerima pukulan. Tak lama kemudian anak buahnya datang sehingga perkelahian pun akhirnya terjadi. Setelah mereka berhasil masuk, tiba-tiba saja datang gangster Shin sehingga perkelahian pun kembali terjadi. Setelah perkelahian itu terjadi, polisi akhirnya datang. Namun apes, Dusik justru ditahan atas kejadian ini. Singkat cerita, Dusik rupanya menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara dan berhasil mendapatkan ijazah. Kemudian bosnya memberitahu jika Dusik ingin menjadi pimpinan besar, maka dia harus lulus sampai ke perguruan tinggi. Nah guys, segitu dulu ya rangkuman alur ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita lanjut nanti lagi. Dadah.